Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Raya Bani Umar. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pantaslah untuk kita syukuri bersama, karena nikmat-nikmat ini adalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh umat manusia, dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengkhususkan nikmat lagi dari sifat ar-rahimnya, yaitu bil khusus kepada hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah cinta kepada semua makhluknya dengan sifat rahmannya, tetapi Allah juga mengkhususkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan sifat ar-rahimnya, yaitu insya Allah kita semua yang tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita juga senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, karena kita bernasib baik mendapatkan rezeki menjadi umat beliau, sehingga kita insya Allah terselamatkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku itu adalah masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi insya Allah kita semua adalah orang-orang yang mau memasuki surga, yang mau mengamalkan hal-hal yang memasukkan kita ke dalam surga, dan kita adalah pengikut peneladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada hari ini sebagaimana biasanya, kalau saya yang membawakan materi di sini, kita membawakan materi dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam besar Imam Al-Ghazali. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sabar. Mengapa sabar? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai taubat. Jadi langkah ini langkah kita untuk mempercepat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada step-stepnya. Secara umum teori Imam Al-Ghazali adalah apa yang disebut dengan at-takhalli. At-takhalli itu artinya mengosongkan. Jadi taubat itu adalah cara kita untuk mengosongkan dan membersihkan wadah. Ibarat kita punya hati yang dalam kehidupan yang dulu itu banyak terkotori oleh dosa-dosa, maupun baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang banyak, itu semua kita bersihkan dengan cara taubat. Kenapa? Karena pintu hidayah ini atau tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa maksimal masuk kepada wadah yang masih banyak kotorannya. Ibu-ibu kalau mau memasak lagi, mestinya panci yang lama itu kan dibersihkan dulu. Tidak bisa bekas nasi yang kemarin langsung disiram saja, diisi beras, diisi air, dimasak, tidak bisa. Harus dibersihkan wadah yang lama. Demikian juga dengan diri dan jiwa kita, kalbu kita ini yang tadinya sudah, siapa sih yang tidak punya dosa, siapa sih yang luput dari kesalahan, tetapi wa khairul muznib, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang at-taib, orang-orang yang taubat. Artinya ketika taubat itu kaman la zambalahu, kalau taubatnya betul maka seakan-akan tidak ada lagi dosa di dalam diri. Nah, tapi kalau tidak taubat tidak. Nah, oleh karena itu langkah-langkah ini adalah kita dimulai dengan taubat, bersihkan wadah kalbu kita untuk melangkah kepada tahap berikutnya.
Apa tahap berikutnya? Adalah at-tahalli, mengisi. Ya. Jadi kebanyakan sekarang itu kan campur baur, Pak. Ya. Di situ ada wadahnya masih kotor, ada sebagian kotor, sebagian bersih, diisinya juga sebagian kotor, sebagian bersih. Jadi nanti tahap ketiganya at-tajalli itu kabur. At-tajalli itu artinya kejelasan. Bagaimana seorang hamba, ya guru-guru kita, para aulia Allah itu bisa melihat, Pak, hakikat itu dengan seterang melihat di siang hari. Dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk terang sekali. Kalau kita kan melihat yang baik dan buruk, halal dan haram, kadang-kadang masih samar-samar. Ini halal apa haram? Ya. Tapi kalau sudah tercerahkan at-tajalli, ya, hidayah Allah itu begitu terang benderang sehingga sulit atau tidak akan lagi dia terpeleset ke jalan yang keliru. Inilah yang dari buku beliau yang berjilid-jilid itulah yang hendak dituju, supaya para murid-murid ini, kita semua ini bisa menempuh itu. Caranya tadi tahalli, mengosongkan dulu wadah-wadah ini, kemudian tahalli, diisi ya, dengan ibadah-ibadah yang benar, kemudian nanti insya Allah otomatis akan muncul tajalli, kelihatan, nampak jelas hidayah itu, nampak jelas antara yang baik dan yang buruk, nampak jelas antara yang halal dan yang haram, sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi syubhat ya, dalam langkah-langkah kehidupan kita. Nah, sabar adalah salah satu pengisian atau sikap kita yang akan ya, atau yang banyak sekali bobotnya ya. Tadi kan kita sudah mau mengisi nih, kemarin kan sudah tahalli insya Allah ya. Kalau ya, tetapi taubat ini walaupun istilahnya pengosongan, tetapi itu sepanjang waktu. Tidak ada istilah misalnya, oh saya kan sudah masuk tahap sabar nih, saya tidak usah taubat lagi. Tidak, taubat itu akan menerus. Cuma taubatnya itu bukan lagi misalnya taubat yang besar ya. Jadi taubat kemarin kan kita bagi ya, ada dosa besar kita ampunkan. Kapan kita merasa diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tanya hati kita. Oh, insya Allah dengan istighfar, dengan salat taubat ya, dengan sedekah tamhuha sebagai penebusnya, maka insya Allah dosa yang kemarin itu sudah tidak mengganggu pikiran kita lagi. Nah, jadi kalau sudah tidak mengganggu pikiran kita ya, tapi setelah didahului oleh peristiwa atau langkah-langkah taubat, insya Allah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kan harian masih ada, Bu. Harian kita ini kan kadang-kadang ngomong yang sembarangan tidak terkontrol, kadang-kadang makan sembarangan tidak terkontrol, hal-hal yang syubhat. Nah, itu juga harus kita taubatkan tiap hari. Makanya Rasulullah SAW, orang yang dijamin masuk surga itu minimal 70 kali beristighfar. Karena itu guru-guru kita mengatakan kalau Nabi 70 kali, maka hamba umat ini minimal 100 kali. 100 kali minimal setiap hari. Makanya dibagi 20 kali di subuh hari, 20 kali setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 100 kali. Kalau kelewatan dirapel ya, kira-kira begitu. Supaya apa tadi? Supaya taubat ad-dawam, taubat yang berlangsung terus menerus, supaya ketika ada lagi dosa masuk langsung terhapus, ada dosa masuk langsung terhapus. Itu juga yang memberikan kita ketenangan jiwa. Karena yang mengganggu perjalanan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, adalah beban-beban masa lalu. Kalau orang tidak terbebani dengan dosa-dosa masa lalu, itu memang orang yang belum taubat, belum sadar itu. Tapi kalau orang yang sudah mau sadar, itu pasti teringat. Ya Allah, dulu waktu zaman jahiliyah saya pernah begini, pernah begitu, pernah jadi preman, pernah jadi copet, pernah jadi apa. Aduh, bagaimana nanti menghadap Allah? Apakah saya ya, akan termasuk orang yang dibersihkan dulu? Kan ada itu. Jadi dosa-dosa yang tidak terampuni ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk surga mampir dulu ke neraka. Itu yang kata Ahlus Sunnah. Apakah kita mau dulu dicuci dulu di neraka? Kan tidak mau. Satu hari di sana itu kan, walaupun cuma satu hari, hitungannya 1000 tahun.
1000 tahun itu berapa lama, Bu? Kita baru tahun 2000, baru 2000 tahun Masehi. Kita hidup cuma alhamdulillah mencapai 70 tahun, 60 tahun, insya Allah 1000 tahun. Jadi jangan sampai ada yang tersisa. Nah, kita yang nyadar ini, teringat dosa-dosa masa lalu, itu membebani langkah-langkah kita. Tapi kalau kita merasa terbebani, itu alhamdulillah, baik itu, Bu. Berarti kita sudah mau sadar. Kalau cuek, itu kan masa lalu, nanti ajalah pas menjelang umur 60 tahun, 70 tahun baru kita taubat. Nah, jangan. Karena fakta membuktikan, survei membuktikan sekarang ini, malaikat maut ini tidak pandang usia, ya. Ada yang abjadnya ya baru 40 tahun dipanggil, ya. Ada yang 50 tahun belum dipanggil, ada yang 17 tahun dipanggil, macam-macam juga sebabnya. Nah, sebabnya sekarang ini kalau kita nonton berita, insya Allah istighfar kita melihat kondisi sekarang ini. Nah, bagi kita melangkah ke sabar. Kenapa sabar? Ya, mungkin yang kita pahami tentang sabar itu, ya pokoknya ada masalah sabar, ada masalah sabar, mungkin itu ya. Bukan itu, bukan hanya itu. Di sini kita lihat ya, kita lihat fadilah sabar dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa indahnya, betapa mulianya sifat orang-orang yang sabar itu. Ya. Nah, ini kita ditinggikan, ya. Ada kurang lebih 70 ayat yang memuji orang-orang yang sabar. Berarti ini sabar bukan main-main, ya. Jadi sabar ini ya, adalah suatu hal yang serius yang perlu kita amalkan, yang sabar ini, ya. Apa saja keutamaan orang sabar? Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajatnya, memberikan banyak sekali kebaikan, ya, memberikan banyak sekali keutamaan orang-orang yang sabar. Ini salah satu ayat mengatakan, ya, dalam As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mampu memerintah, ya, dengan benar, bi amrina, dengan sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana caranya? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Jadi pemimpin-pemimpin ini, kita semua adalah pemimpin, ya. Memang levelnya beda-beda. Ada yang level rumah tangga, ada yang level RT, RW, dan seterusnya. Kita semua adalah pemimpin. Dan cara memimpin yang benar itu adalah dengan cara sabar. Kalau tidak sabar, tidak benar kita memimpin itu, ya. Jadi ini penting sekali. Kemudian, ya. Nah, apa pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang sabar? Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum. Orang-orang yang sabar itu pasti kami balas, ya, pahala untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Jadi orang sabar itu, ya, mendapatkan pahala melebihi daripada seharusnya. Nah, contoh, ya, kita perintah atau kita melaksanakan sholat Jumat, sholat fardu, sholat berjamaah, sholat tahajud, kan berat tubuh, ya. Ya, kalau kita menuruti hawa nafsu ini, semua ibadah itu tidak enak, semua ibadah itu tidak enak, ya. Tetapi ada yang terpaksa, ada yang mewajibkan diri, ada yang sabar. Saya harus melakukan ini karena ini adalah perintah Allah. Saya melakukan ini karena saya ingin mengharapkan yang lebih baik kepada Allah. Saya menempuh perjalanan hujan panas untuk sholat Jumat. Saya memberikan kelebihan uang saya. Nah, walaupun tadinya pengen ganti TV, ya, pengen ganti mobil kan masih bisa dipakai, TV masih oke, ngapain diganti? Ini uang saya kasih yatim. Sabar mengelola, sabar untuk memperbanyak kebaikan, itulah. Makanya Allah menjanjikan apa? Menjanjikan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ulaika yu'tuna ajrahum, ya, marrataini bima sabaru, 2 kali lipat orang sabar ini, ya. Banyak sekali
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini lagi, satu lagi. Orang-orang sabar ini dipenuhi, ya, ditunaikan pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Jadi Allah tidak berhitungan sama orang-orang yang sabar. Nah, perhitungan kita kan beda sama Allah. Kadang-kadang saya tidak perhitungan sama Anda gitu ya. Tetapi imbal baliknya itu ya kira-kira mirip atau lebih kurang. Tapi kalau Allah tidak perhitungan pada hambanya itu, karena Allah maha kaya, ghaniyun. Ini saya pernah tanya kawan yang bergaul dengan orang-orang kaya, ya, Pak, gimana sih ciri-ciri orang kaya itu? Nah, ini orang kaya itu kalau belanja ambil, bayar. Itu katanya orang kaya itu. Wah, kan kalau ada diskon bagaimana, Pak? Orang kaya tidak butuh diskon. Orang kaya tidak butuh nawar. Ambil. Oh, begitu. Jadi katanya kalau ada orang masih nawar, ya kan, masih nyari diskon, itu belum kaya itu. Ya, tapi kan tidak masalah kita kaya mau atau tidak, ada masalah. Tapi ciri orang kaya katanya begitu. Tidak perhitungan lagi berapa harganya, ditipu atau tidak, itu tidak ada masalah bagi orang yang kaya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak perhitungan apakah salat kita diganjar. Nah, dulu kan standarnya 10 kali, atau sedekah kita diganjar 700 kali, itu standar. Tapi kalau Allah tidak perhitungan, kasih 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat, tidak ada masalah. Jadi, tetapi ciri yang mendapatkan bighairi hisab ini salah satunya adalah orang-orang yang sabar. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Nah, itu. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang sabar itulah orang-orang yang mendapatkan salawat. Nah, ini salawat itu ada 3, ya. Manusia yang bersalawat kepada Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah, ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli, kita bersalawat kepada Rasulullah, ya. Malaikat juga bersalawat mendoakan juga Rasulullah. Allah yang bersalawat, nah itu lain. Dia berdoa, Allah tidak berdoa. Kalau salawatnya Allah itu langsung eksekusi, Kalau kita salawatnya masih bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar inilah orang-orang yang benar mendapatkan petunjuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Kalau orang sudah mengamalkan sabar itu, setengah imannya itu sudah aman. Setengahnya sudah aman, 50%. Nah, berarti kalau kita tidak sabar, rawan 50%-nya, ya. Ditanya, terus ya 50%-nya apa lagi? As-samahah katanya. As-samahah itu toleran, dermawan, ya, tidak banyak masalah. Itu salah satu ciri iman. Nah, apa itu sabar? Nah, di sini katakan i'lam anna sabra ibarah, bahwa sabar itu adalah sebuah kondisi, sebuah ungkapan sabati ba'ithid din fi muqabalati ba'ithil hawa. Ya. Penguat agama, fungsi hidayah yang menetap di dalam diri seseorang. Ya, kita kan semua ini kan sudah punya ilmu nih, ngaji tiap hari, dapat mengamalkan, ya. Oh, itu haram, itu halal, ya. Itu faktor-faktor agama dalam diri kita. Ketaatan kita kepada Allah, ma'rifat kita yang sedikit ini kepada Allah, pemahaman kita yang tidak banyak terhadap agama kita, tetapi itu menetap dalam diri kita fi muqabalati ba'ithil hawa, melawan daripada faktor-faktor hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini kan dalam diri kita kan selalu bertengkar ini. Yang satu mengatakan jangan kasih. Jadi ada orang proposal yatim datang ke rumah minta bantuan untuk pembelian konsumsi misalnya. Pasti yang hawa nafsu mengatakan jangan kasih. Tetapi faktor hidayah mengatakan kasih.
Nah, ini bertengkar terus. Kalau yang memenangkan itu adalah faktor agama, berarti ini adalah salah satu ciri sabar. Kita sabar, sabarnya apa? Menghadapi godaan-godaan dari diri kita yang lain itu. Itu tadi ya, makanya sabar itu bukan hanya musibah, tetapi sabar itu adalah bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu ini, mengalahkan ya was-was, pendorong, sifat-sifat buruk dalam diri kita, memenangkan sifat-sifat yang baik. Dan itu sabatun. Sabatun artinya sudah menetap, ya, kokoh, ya, tidak ragu-ragu. Nah, kalau misalnya sudah nyambung, tiba-tiba kan, kenapa dikasih? Iya ya, kenapa dikasih? Itu berarti belum sabat, belum menetap, belum kokoh. Jadi belum mendapatkan kesabaran. Tapi orang sabar itu dah, biarlah, ya. Toh nanti rezeki dari Allah. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, fala mani'alahu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau rezeki lagi dihalangi, Allah ingin menguji kita, mengurangi rezeki, tidak ada yang bisa membantu. Jadi kita ini sebenarnya dikasih atau tidak dikasih itu ujungnya sama, tetapi ujungnya sama itu artinya jumlah kita, harta kita tetap segitu. Tetapi kalau kita keluarkan yang tadi ini ke jalan kebaikan, mendapatkan pahala. Kalau kita dipakai makan-makan, traktir pesta-pesta, habis juga uangnya, jadi sama saja habis ke sini, habis ke sini. Yang habis ke sini dapat pahala, yang habis ke sini habis begitu saja. Nah, jadi inilah salah satu ciri sabar itu ya. Yang mana itu tadi ya, faktor pendukung agama kita, ba'isuddin itu adalah ya, mahadaw ilaihil mahuda ilaihil insan, apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kita, itulah faktor penguat agama yang ada di dalam diri kita. Ma'rifatillah, ya, kita ini Bapak Ibu sekalian, saya tahu Bapak Ibu ini sudah lama ngaji, sudah banyak mendengar, ya, walaupun tidak bisa menjelaskan pengetahuannya, tetapi Bapak Ibu punya pengetahuan di dalam dirinya, dalam kalbunya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, tidak bisa. Antara kita dengan Allah adalah kita dengan Allah. Ma'rifatillah wa rasulihi wa ma'rifati al-masalihil muta'alliqah, ya, masalah-masalah yang terkait dengan umat manusia. Kita tahu, mungkin kita sekolahnya tidak tinggi sekolahnya, tapi tahu bahwa yang namanya buang sampah sembarangan itu tidak benar. Kita tahu bahwa preman-preman itu tidak benar. Kita tahu bahwa sifat korupsi itu tidak benar. Walaupun kita tidak bisa menceramahkan, karena kita ya memang yang namanya pembicara dan pendengar itu sudah ada bagian-bagiannya. Itulah yang menjadi ba'isuddin, adalah penguat agama yang ada di dalam diri kita. Nah, itu kemudian nanti berhadapan dengan godaan-godaan syahwat. Kita punya sampah mau dibuang, waduh, kalau disimpan di mobil lama-lama ini nih kotor mobilnya, udah buang aja di jendela. Ya kan, padahal tahu itu tidak benar, tetapi karena dorongan syahwatnya tadi, ingin simple, ringkas, mengutamakan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, tidak memperhatikan kenyamanan orang lain, maka itu dia ba'isuddinnya kalah oleh ba'isul hawa. Di sini dia tidak sabar, di sini dia tidak sabar. Ya. Oke, nah sekarang ada beberapa kondisi ya antara pertentangan tadi. Bagaimana pertentangan antara ba'isuddin dengan ba'isul al-hawa, ya. Itu. Hal yang pertama adalah ya, yang paling bagus. Faktor agama kita itu sudah demikian kuatnya sehingga godaan-godaan tadi itu tidak hanya sambil lalu saja. Ada ajakan untuk al-lagwi itu adalah pesta-pesta yang menjadikan kita lupa diri, ya. Ada joget-jogetnya, ada lampu-lampunya, ya. Kemudian ada aurat-aurat yang berseliweran, ya. Al-lagwi seperti itu
Itu sudah tidak ada di pikiran kita. Saya yakin, alhamdulillah, insya Allah begitu. Ya. Godaan pergi ke diskotik tidak ada lagi. Ada, kita lewat. Enggak. Mencoba minum khamar, oh ini coba, ya kan lagi dingin nih. Ya, terutama kalau kita di Eropa, di Amerika musim dingin, itu pasti ditawari khamar. Nah, coba Anda, dalam diri kita tidak ada itu kamus khamar. Jadi semua dosa-dosa ini sudah resisten diri kita kepada dosa-dosa. Inilah yang paling kuat, yang paling bagus ya. Jadi tidak ada lagi, ya, tidak ada. Karena itu dimulai dari sejak kecil, sejak remaja kita sudah membiasakan diri untuk jauh dari hal-hal yang demikian. Maka kita kuat. Itu kondisi pertama yang paling bagus. Kondisi kedua yang paling tidak bagus adalah tidak mampu. Setiap ada godaan, ada ajakan, yuk kita ke sana, ayo. Ini ada proyek nih, ya tapi nanti ada ininya sedikit, penyimpangan sedikit, boleh ya, ayo. Ini tidak ada filter sama sekali. Nah, ini adalah kondisi yang paling buruk. Ini namanya al-ghafilun, ya, al-munafiqun, itu kumpul semua di situ. Nah, ini kondisinya Pak ya. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk yang demikian. Kondisi yang ketiga adalah, nah, senantiasa terjadi perang, ya, bola balik. Kayak tadi ya, sudah menyumbang menyesal. Nanti ketika ada sumbangan lagi dia tidak menyumbang, dia menyesal juga. Ya, kenapa saya tidak kasih ya? Padahal tadi barusan dapat untung besar dalam bisnis. Jadi dia kadang menyesal berbuat dosa, kadang menyesal berbuat baik. Nah, inilah yang merupakan aksi atau merupakan kondisi kebanyakan kita. Nah, karena ini banyak diantara kita terjadi seperti ini, ya. Kalau tadi kita berharap nomor satu, mudah-mudahan kita termasuk kelompok satu. Yang namanya godaan itu anti, ya. Kita sudah punya pelindung. Bahkan orang menggoda pun tidak berani, ya kan? Saya kata bapak-bapak ini, alhamdulillah, kalau kok saya nggak pernah diajak-ajak ke sana, itu berarti bapak bagus itu. Artinya orang tidak berani untuk mengajak kita kepada keburukan. Ya. Kalau masih diajak, arti orang ini ya tidak menganggap kita ini, ya, masih diajak. Nah, insya Allah, nauzubillah, jangan sampai juga kita orang yang, ya, kalau ibu ke masjid, ke apa ini, berarti itu adalah hal-hal positif, tidak mungkin tergolong kepada golongan yang kedua tadi, yang selalu, ya, diajak pergi ke tempat buruk pasti mau, diajak ke tempat baik pasti tidak mau, ya, dilarang ke tempat baik ikut aja. Ngapain ke masjid? Oh ya deh, jangan kita ke masjid. Itu adalah yang paling buruk. Nah, yang paling banyak diantara kita ini tadi peperangan ini. Kadang lagi baik-baik, lagi buruk, ya sembunyi-sembunyi buruk, begitu ya. Ada dosa-dosa yang masih dilaksanakan. Nah, ini kondisinya ada dua. Mulai langkah-langkah ini, itu kita harus bermujahadah. Kita harus berjuang supaya frekuensinya yang tadinya 50-50 antara keburukan dengan kebaikan itu bisa melebar sedikit, ya. Ya. Jadi kalau tadi antara dosa dan maksiat dan kebaikannya itu 50-50, nah kita bermujahadah, wah ini harus dirubah ini. Nggak bisa kita begini terus. Kita harus mengambil langkah-langkah konkret supaya kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Akhirnya mujahadah. Setiap ada godaan untuk pergi ke mana, aduh, maaf deh, padahal pengen tuh ya, sorry, ini udah kebanyakan jalan, pengen istirahat, misalnya. Apapun alasannya, ya, jadi kita kurangi supaya nanti kita bisa melangkah kepada posisi yang nomor satu tadi, ya, di mana keburukan itu sudah tidak mempan. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah, jadi sabar ini Bapak Ibu sekalian selalu ada di dalam setiap aktivitas, selalu ada. Jadi bukan tadi ya, bukan hanya musibah itu, ya, itu sabar yang lain. Ini ada dua sabar dulu ya. Jadi ada tiga sabar. Kita lihat sabar yang pertama itu, nah, beliau sini mengatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh manusia itu pada dasarnya hanya dua. Pada dasarnya hanya dua. Apa itu? Kondisi
yang sesuai dengan hawa nafsu dan kondisi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, benar kan? Jadi kalau kita, ya, kondisi yang ada setiap hari pada kita ini, anggaplah kita ini ya memakai standar hawa nafsu dulu. Hawa nafsu itu apa sih? Makan enak, pemandangan yang enak, ya kan? Foto-foto yang indah, itu nafsu-nafsu begitu ya. Keinginan duniawi, itu pasti. Dan yang tidak disukai oleh hawa nafsu, apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu? Begini nih, ya. Kalau kita ke masjid, Bu, itu setan marah-marah, itu kesel dia. Nafsu kita juga mengatakan, ngapain sih ke masjid? Coba kalau pergi dagang, kan bisa dapat untung. Nah gitu kira-kira ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu dua, imma disenangi oleh hawa nafsu, yuwafiqul hawa, atau la yuwafiqul hawa, atau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nanti tinggal presentasinya saja, persentasinya ya, persentasinya. Ya. Yang mana, ya? Nah, yang mana yang sesuai dengan hawa kita? Jadi hawa nafsu ini, Bu, belum tentu semuanya juga buruk, ya. Belum tentu semuanya juga buruk. Namanya hawa nafsu itu normal sebenarnya ya. Ya, normal sebenarnya. Semua orang pasti ingin memiliki pertemanan yang akrab, pasti. Ya, kita kalau punya kawan banyak kan enak tuh. Mau ke Sukabumi tinggal telepon, Bang, nanti saya mampir ya. Ya, silakan mampir, udah disiapin kelapa muda. Nanti ke Cianjur, semua temannya ditelepon. Jadi rombongannya itu sini mampir minum air kelapa, di sana mampir makan nasi uduk. As-suhbah, pertemanan. Kemudian harta itu sesuai dengan hawa nafsu, Bu. Senang kan kalau punya mobil bagus? Senang kan kalau punya rumah bagus? Itu al-hawa. Ya. Al-aulad, keturunan, kalau punya anak banyak, alhamdulillah, ya kan? Jadi ini yuwafiqul hawa. Nah, bagaimana sehubungannya dengan kesabaran? Bapak Ibu diberikan pertemanan yang banyak, koneksi yang banyak, jaringan yang banyak. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu dikasih rumah, kediaman yang bagus, alhamdulillah. Diberikan keturunan yang anak-anak soleh, yang ganteng, sehat, alhamdulillah. Semua ini, tetapi itu memerlukan kesabaran. Kenapa? Ini jangan sampai anak-anak ini kemudian melenakan kita, ya kan? Wah, saya sudah senang nih, alhamdulillah sudah punya anak, saya mau istirahat saja. Tidak kepikiran bagi dirinya, ya, tidak kepikiran bagi dirinya untuk lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepikiran bagi dirinya supaya anak-anaknya ini bukan hanya gantengnya saja, bukan hanya sehatnya saja, tetapi anak-anaknya ini harus bisa menjadi suluh, penyuluh, pembawa, ya, ajaran kebaikan kepada umat manusia. Anaknya 5, 1 dokter, 1 insinyur, 1 bisnismen, kaya raya semuanya, tidak ada yang masuk pesantren, tidak ada yang menjadi kontributor, donatur, tidak ada yang menjadi donatur, semuanya hidup masing-masing, padahal uangnya semuanya berlimpah. Begitu ada ke bapaknya datang bawa proposal dari kampung, Pak, kita di kampung mau bikin masjid, kan anak bapak ini sudah sukses semua. Oh ya, silahkan ke anak saya ini. 5 anaknya tidak ada yang menyumbang. Artinya apa? Ini tidak ada kesabaran dia untuk membina. Itu kan memang perlu, butuh waktu. Bagaimana perasaan, ya, Bapak Ibu sekalian, terutama yang backgroundnya bukan pesantren. Saya pernah tanya-tanya kawan ini, anak saya kan di pesantren, kok kamu tega banget anakmu dibuang ke pesantren? Itu dibuang katanya. Tega banget anakmu dibuang ke pesantren. Saya bilang, kenapa dibuang? Bukan dibuang, itulah tempat yang paling bagus. Saya bilang, anak-anak berjamaah 5 waktu, bukan hanya berjamaahnya, sudah datang sebelum azan, pulang setelah salat sunnah ba'diyah. Kemudian mereka juga setiap hari majlis, 1 jam bermajlis seperti ini sama dengan atau lebih baik daripada 1000 rakaat. Mereka terjaga ucapannya karena tidak banyak yang dilihat.
Mereka terjaga matanya karena tidak ada yang dilihat di HP, dibuang katanya. Tapi kan kita harus sabar. Ya Allah, anak saya di sana, ya, kita mau kasih makanan banyak bagaimana? Kalau dikirimi makanan yang banyak itu baru 2-3 hari itu udah habis itu, karena teman-temannya pada ngerubutin. Nggak bisa juga kita di pesantren itu punya laci khusus, ya itu bisa dibobol itu. Kalau punya simpanan makanan sendiri nggak dibagi, dibobol itu. Ya itu aktivitas pesantren seperti itu. Jadi sama. Jaringan kita kalau digunakan untuk keburukan, tidak digunakan untuk kebaikan. Oh, kita ada proyek apa nih? Pembangunan masjid. Oh ya, ada teman saya di sana, bawa proposal ke sana. Itulah makanya dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu itu, ya, amwalukum wala auladukum, dan juga anak-anakmu itu, tulhikum, melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Jadi kita hanya mau menikmati ketenaran, menikmati pujian orang, wah anaknya bagus-bagus, ganteng-ganteng, sukses semua, bapak lah orang tua yang paling sukses. Tapi kita tidak lihat hal-hal di balik itu, tidak ada spiritualitas. Bahkan haji pun tidak mau mendaftar anaknya itu. Ngapain kita ke haji, buang-buang duit? Aduh, kalau sudah demikian berarti kita gagal sebenarnya itu. Gagal kita. Jadi yang seperti itu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian itu, kalau punya istri cantik, kalau ibu punya suami yang ganteng, punya anak-anak tadi, kembali kepada anak-anak tadi, aduwwal lakum, sebenarnya itu musuh. Ya, ini bisa jadi musuh. Kenapa? Karena kita lagi mau menyumbang, kata istri, iya pak, kan jangan nyumbang dulu deh bulan ini, itu banyak keperluan, itu mobil mau diganti ininya. Wah, jadi jangan sampai begitu. Kalau sudah begitu pasangan kita mau beramal dicegahan sama dia, maka itu sudah menjadi musuh. Jadi musuh yang dimaksud di ayat ini bukan musuh berantem, bukan bu ya. Jadi wah benar kata ayat kayak istri-istrimu adalah musuh bagi kamu. Kenapa? Karena di rumah sering berantem. Bukan itu. Jadi masuk Al-Quran, pasangan kita menjadi musuh ketika kita mau berbuat baik dihalangi. Kita mau berbuat baik, anak-anak kita ini juga menghalangi. Justru anak-anak kita ini, ya, kadang-kadang ada orang tua juga pak di pesantren atau di sekolah itu, anaknya yang berselisih, orang tuanya juga ikut-ikutan. Jadi orang tua terjerumus gara-gara si anak. Jadi jangan sampai demikian. Nah, adalah itu tadi, sabar terhadap sesuatu yang kita sukai. Kita suka punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, tetapi kita harus bersabar, jangan sampai hal-hal yang baik ini kemudian menjadi penghalang kita untuk di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma la yuwafiqul hawa, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, misalnya apa? Ya. Yang tidak disukai. Misalnya ketaatan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya ini alhamdulillah karena kita sudah terbina, sudah lama kita belajar. Sebenarnya ke salat tahajud itu kan tanda petik tidak enak. Orang lagi enak-enak tidur, kering bangun. Kita lagi asik nonton debat capres, tapi ini apa namanya one day one jusnya belum kebaca, itu kan. Aduh, kenapa sih baca ngaji? Kenapa sih begini? Ya. Kita lagi baru menikmati lihat saldo tabungan. Wah, alhamdulillah ada saldo. Tiba-tiba ada keluarga sakit, mohon dibantu. Itu kan tidak enak. La yuwafiqul hawa, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mampu bersabar ya dari hal-hal sedemikian itu, ya itulah. Jadi makanya tadi kesabaran itu bisa datang dari dua hal, bisa daripada kita memanfaatkan dengan baik segala yang disenangi tadi kepada Allah, itu juga adalah sabar. Sabar yang kedua adalah ketika kita sabar untuk duduk-duduk begini. Pokoknya saya harus ngaji, mau masuk mau enggak, saya pengen duduk.
Nabi sudah menjanjikan, ya, sa'ah fi talabil ilmi khairum min alfi rakaah, ya. Satu saat, satu kesempatan duduk dengan taklim itu seakan-akan, ya, bukan persis sama, ya, seakan-akan itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Walaupun tidak paham, tidak apa-apa. Suruh nanya juga tidak nanya, itu pokoknya datang, tidak apa-apa, Bu. Tapi itu kan butuh kesabaran. Yang lain tidak, ngapain ke situ, mendingan kita ke jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke pantai, kan enak tuh, ya. Jadi itu adalah pilihan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga adalah sabar terhadap musibah. Nah, inilah musibah-musibah ini memang membutuhkan kesabaran, tetapi musibah ini kan tidak bisa kita tolak, Bu. Namanya gempa mau datang, ya datang. Namanya gunung berapi mau meletus, ya meletus. Namanya banjir bandang tiba-tiba mau datang, ya datang. Tapi itu adalah bagaimana kita, ya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Caranya adalah bagaimana ketika mendapatkan musibah-musibah ini, hati-hati dengan perasaan dan mulut kita, ya. Ketika mulut kita itu bukannya istighfar, bukannya syahadat yang keluar, tetapi seakan-akan membenci keputusan Allah, itu yang bahaya. Jangan sampai musibah itu seakan-akan kita menolak kehendak Allah, menolak izin Allah. Jangan sampai. Itulah kesabaran yang terhadap yang ketiga ini. Bahkan pernah, Bu, ini ada salah satu contoh dari seorang ada riwayatnya, sahabatnya. Jadi anaknya meninggal. Ya memang, tetapi caranya adalah dia bersikap seakan-akan anaknya tidak meninggal. Mukanya tidak berubah, ini tidak berubah. Nah, ini saya kira tingkat kesabaran yang paling tinggi, ya. Kalau kita bagaimanapun tidak dilarang menangis, ya, jangan, masa katanya Islam kita dilarang menangis, dilarang sedih, bukan. Silakan sedih, silakan menangis. Tetapi orang yang sudah, ya tadi, ya, tajalli, melihat hidayah di depan matanya itu, antara kehilangan dan kedatangan itu sudah sama. Tidak ada beda antara mendapatkan rezeki dan mendapatkan musibah. Tapi itu adalah hal-hal yang tinggi. Pada saat insya Allah kalau kita tadi mengikuti tahapan-tahapan ini, itu insya Allah akan sampai di sana. Dan ketika itulah seakan-akan kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada lagi perhatian kita kepada dunia. Semua kita lihat ini adalah tanda-tanda daripada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk merintis jalan, ya, tadi bisa bersabar atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang disenangi oleh syahwat, bersabar untuk melaksanakan perintah-perintah agama, ya, bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ada tanya jawab, Ustaz, ya, sedikit, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengantar materinya. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mau tanya satu lagi, tadi yang sahabat dijelaskan ketiga. Kemudian saya baru bertanya lagi, gimana sabar menghadapi kemaksiatan? Karena kalau kita hadapi dengan misalnya ada maksiat sekelas masyarakat, ada maksiat pasti kita diamkan tanya sabar. Tapi yang kelas semakin tinggi kan mesti maksiatnya makin tinggi, bisa dengan negara dan seterusnya. Nah, gimana cara menghadapi, cara bersabarnya? Karena kalau kita hanya bersabar kan masyarakat itu berlanjut terus menerus. Jadi itu pertanyaan saya, baik, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak, ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ya, untuk diri kita ini memang, ya, kita belajar, berusaha untuk
sabarnya itu tadi tidak mengikuti jejak hawa nafsu tadi, ya. Kita pasti ya, Bapak Ibu yang normal, ya normal itu waktu sebelumnya kan kita sudah bicarakan itu mengenai tipu daya macam-macam dosa, ya. Ada dosa tipu daya syaitan. Dosa tipu daya syaitan itu adalah kita ingin menginginkan permusuhan di antara manusia. Si A kita ceritakan kejelekan si B supaya dia berantem, ya, supaya ada permusuhan di antara manusia. Ada juga dosa karena sifat kebinatangan, binatang buas, ya, itu ingin merampas, ingin menguasai, ya. Ada juga dosa karena kita ingin menyamai Allah, kita sombong, takabur dan sebagainya. Itu banyak sekali dosa-dosa. Nah, diri kita ini ya sebenarnya memahamkan diri bahwa ya kalau masalah makanan haram itu kan kita sudah tahu, ya, tidak boleh ada satupun daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Gitu. Mencuri, ya, mencuri itu adalah bukan mengambil sebenarnya, tapi itu suatu saat harus dikembalikan. Jangan mencuri, zolim, menyakiti apapun, Allah Maha Adil, semua akan dibalas. Tidak ada sesuatu. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi diri kita bahwa akan ada pembalasan, akan ada pembalasan. Tidak ada yang lepas, ya. Maksiat kita kepada Allah, maksiat kepada manusia, semua akan ada balasannya. Itulah yang membuat kita, kan nafsu sebenarnya itu yang pengen, ya, ingin ikut minum-minum, aduh enak kali minum khamar gitu, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa menguasai diri kita, alhamdulillah, Bapak sekalian. Itu yang pertama, ya. Jadi diri kita harus bersih dulu. Yang kedua, lingkungan kita. Bagaimana kita ini? Kita sudah berusaha benar, tapi ini di situ masih jualan. Apa itu? Dulu togel istilahnya, ya. Di situ masih ada judi online, di situ masih ada pinjol, di situ masih ada gimana ini, ya. Nah, disinilah kemudian kita butuh strategi, Pak. Kita butuh strategi, ya. Memang ada hadisnya mengatakan man ra'a minkum munkaran falyugharrib biyadihi. Dengan tangannya itu bukan berarti Bapak disuruh untuk pergi memukul, mengamuk di sana. Jangan, bukan itu yang dimaksud. Biliat itu adalah kekuasaan, ya, kekuasaan dengan strategi politik. Ya, caranya gimana? Lobby kepada wali kotanya, lobby kepada lurahnya, lobby kepada aparat. Pak, di situ ada perjudian, tolong dong. Si Babing Kamtibmas belum berhasil, naik ke atasnya. Kalau perlu sampai kalau sampai presiden, lapor Pak Presiden, di sana saya sudah lapor kepada lurah, camat, tidak ada yang peduli. Di situ kampung saya itu tempat judi, tempat minum. Atau bin nasihah, ya, bil qaul, ya, kita nasihati, janganlah begitu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita ini tidak ada gunanya. Ini nanti kalau kita begini di kampung kita, anak-anak kita juga yang lahir masih kecil sudah belajar judi, masih kecil sudah minum, masih kecil sudah narkoba, ya. Jadi butuh strategi, Pak, ya. Kalau semua itu tidak bisa, tetap kita tidak dibiarkan untuk datang ke situ mengamuk. Tidak pindah, hijrah. Itu yang disebut hijrah tadi. Daripada saya di sini menderita, saya ke sana, kalau saya mengamuk paling saya dikalahin karena dikeroyok, saya melawan lagi saya bisa dipenjara. Kalau misalnya aparaturnya zalim di situ, mendingan Bapak udahlah cari-cari lokasi di mana ada perumahan yang bagus, ya, dekat-dekat masjid gitu, ya, di Geraha Bintaro, di mana di sini. Nah, di sana dijual, pindah ke sini. Jadi ya perlu kesabaran, Pak. Kalau kita tidak sabar, itu banyak kejadian. Kita tidak sabar menahan hawa nafsu kita berbuat zina, berbuat khamar, berbuat apapun, ya. Karena kita tidak sabar mengikuti dorongan hawa nafsu itu. Atau kita sudah bagus tapi kita tergoda untuk, ya, menjadi orang baik, memperbaiki suatu kondisi kampung. Akhirnya kita tidak sabar pergi mengamuk juga ke situ. Akhirnya berantakan. Kita kalah, yang itu tetap jalan. Jadi perlu kesabaran. Makanya itu ayatnya, fasbiru wasabiru, sabarlah. Kita sudah sabar ini, belum wasabiru, sabar lagi, 2 kali itu, ya, perintahnya di dalam Al-Quran. Jadi ada sabar di atas sabar, dan dua-duanya diperintahkan kepada kita.
Artinya apa? Jangan sampai kita kebablasan, kita keliru, ya akhirnya hasilnya nihil. Ya, banyak teman-teman kita tidak sabar. Amrozi CS itu tidak sabar. Ya. Maunya hari ini juga Indonesia menjadi negara Islam, ya tidak bisa. Akhirnya dia pergi bergabung menjadi teroris. Jangan. Semua harus dilakukan secara prosedural. Tapi kan kita berdosa. Enggak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Segala yang bukan menjadi kemampuan kita tidak akan dipertanyakan. Tidak akan. Itu barangkali Pak ya. Ya, 2 sabar diri, sabar untuk beraksi. Terima kasih. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu. Nggak ada? Silakan ditutup dengan Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah. Mari sekali lagi kita meniatkan segala yang kita lakukan hari ini dan di hari-hari yang lain, kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa hammin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.